Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kembali kajian kita Misbahur Rajin fi Dzikri Assalatu wassalamu ala Nabi Syafi'il Mudnibin. Kita sudah sampai pada min sunnatin, syafaat dari perspektif hadis. Ada suatu riwayat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, An-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yakhruju qauma minan nari bi syafaati Muhammad fayadkhulunal jannah wa yasma'una jahannamina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan syafaatnya kepada kita semua, termasuk bagian dari orang-orang yang beriman. Itu adalah orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di yaumil qiyamah. Perjalanan manusia, kehidupan manusia di zaman mulai dari alam roh, lauhil mahfud, kemudian dilanjutkan ke alam rahim, kandungan, dilanjutkan ke alam dunia, alam kubur, kemudian kita dibangkitkan dan kita dikumpulkan ke mahsyar, kemudian kita mendapatkan step atau lanjutan dari kehidupan selanjutnya, yaitu masalah syafaat. Syafaat memiliki makna bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya itu adalah pengakuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri kepada umatnya. Jadi setiap umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berhak mendapatkan syafaat, kecuali 3 orang yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri tidak menginginkan pada 3 golongan tersebut. Golongan apa saja ya Rasulullah? Ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, yang pertama adalah golongan orang-orang musyrik, orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang musyrik sudah pasti dosa besar. Orang musyrik itu sudah pasti dosa besar, dan dosa yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah musyrik, menyekutukan Allah. Yang kedua adalah orang pemimpin tapi tidak berlaku adil. Pemimpin tidak berlaku adil itu adalah orang yang tidak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sangat mungkin terjadi di zaman kita sekarang. Banyak sekali pemimpin, entah itu pemimpin wakil rakyat untuk memimpin komisi-komisi tertentu, untuk mewakili suara kita, suara manusia, suara rakyat yang ada di dalam kemajemukan ini. Banyak sekali ketika kita titipkan suatu amanah kepada para pemimpin kita, ternyata pemimpin kita tidak berlaku adil kepada kita. Misalnya koruptor, misalnya pencucian uang, misalnya banyak sekali kejadian-kejadian kasus proyek-proyek yang mangkrak dan lain sebagainya. Proyek jalan tol misalkan mangkrak, proyek jalan tidak diaspal dan lain sebagainya. Itu termasuk pemimpin yang zalim dan tidak berlaku adil kepada rakyatnya. Itu juga termasuk salah satu golongan yang tidak mendapatkan syafaatnya dari
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka harus berhati-hati. Jika kita memiliki aspirasi, kita ungkapkan, biar pemerintah atau pemimpin di negeri ini itu memiliki kesadaran akan aktualisasi diri, bahwasanya kebutuhan masyarakat itu apa. Kalau rakyat diam, maka tidak mungkin akan terlaksana dengan baik. Tidak mungkin pemimpin itu punya inisiatif yang kolektif. Maka suara rakyat itu penting untuk kita ucapkan, suara kita. Makanya sekarang niku banyak sekali orang-orang yang usul lewat media sosial. Media sosial termasuk bagian dari sarana untuk membantu kita supaya kita itu sedikit mencolek dari pemerintah kita agar bisa kembali ke dalam jalur yang normatif, kembali ke Al-Quran, akhlaknya seperti akhlak Al-Quran, kembali ke fikih, akhlaknya seperti akhlak fikih. Itu yang langka dimiliki oleh pemimpin sekarang ini. Itu sunnah. Golongan yang ketiga adalah golongan orang yang munafik, yang ngomong-ngomong bahwasanya tidak mempercayai Rasulullah, bahwasanya objek penelitian Rasulullah itu siapa, Rasulullah itu manusia biasa. Kemudian Rasulullah ini juga melakukan dosa, misalnya. Itu bagi orang ateis, bagi orang liberalis, bagi orang yang berpikir secara ekstrim, bukan liberal lagi tapi ekstrim sudah, ekstrim yang liberal yang ekstrim. Itu biasanya mengucapkan seperti itu. Peneliti-peneliti Eropa yang tidak mengakui akan Rasulullah SAW, meskipun ada sebuah referensi yang mengatakan kalau Rasulullah itu memiliki kesalahan apa, misalkan terungkap karena metode penelitiannya tersebut. Lah ternyata dari hal yang seperti itu Rasulullah SAW yang sudah diakui kehebatannya, maksum akan dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dilindungi, sudah maksum. Kok sampai ada orang yang berpikiran Rasulullah SAW itu manusia biasa? Kenapa kita harus mengkultuskan? Nah, pertanyaan itu adalah pernyataan yang mendekatkan kita kepada jurang kemunafikan. Karena kita tidak tahu kemaksuman Rasulullah SAW. Memang beliau sebagai Rosail, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pesan-pesan tertentu. Kita tidak akan ada batas ukuran ke arah situ. Kita saja untuk meneliti Isra dan Mi'raj saja tidak akan bisa sampai ke sisi ontologis dari aspek penelitian kita, pasti ada cacatnya. Karena itu bukan domain dari akalia, tidak domain dari imajinasi kita. Itu adalah domain iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui percaya kepada Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.